Pak Abdullah, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya sudah memenuhi satu tahapan yaitu wawancara yang akan dilakukan oleh tim sel. Yang kedua, kami mengucapkan selamat kepada Pak Abdullah yang sudah memasuki tahap wawancara. Jadi ini Bapak satu di antara 22 orang yang lolos. Artinya sudah menyingkirkan sekitar 200 orang calon yang berminat menjadi komisioner Bawaslu. Bapak siap ya? Siap. Apa perlu waktu untuk berdoa? Sudah tadi dulu. Oke. Pertama kita minta kesediaan dari Bapak Sudarmo. Terima kasih Pak Ketua. Baik Pak Abdullah. Ya. Pak Abdullah, kalau saya lihat dari latar belakang Bapak ini dari ECW ya? Ya, betul Bapak. Ya, udah berapa lama di ECW Pak? Sudah hampir 10 tahun Bapak. 10 tahun? Ya. Berarti selalu berkecimpung dalam tugas-tugas untuk mengawasi, memantau terhadap kasus-kasus korupsi, kasus-kasus yang lain yang arahnya ke situ, ke arah KKN gitu ya. Betul Pak. Pak, kenapa Bapak tertarik untuk melamar di Bawaslu ini? Baik, Pak Sudarmo yang saya hormati, terima kasih. Satu yang melatar belakangi saya mengikuti seleksi calon Bawaslu, ada keinginan kuat untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan kualitas dan integritas demokrasi kita, khususnya di pemilu. Ada 3 hal yang melatar belakangi. Saya melihat ada beberapa persoalan dalam pemilu kita. Satu, pada level peserta dan pemilih. Dalam pemilu umum dan banyak sekali terjadi kejahatan pemilu, soal politik uang, dan ini menjadi kejahatan substansial dalam pemilu kita. Kenapa saya katakan kejahatan substansial? Karena ada pergeseran karakter pemilih, membangun keterpilihan dengan transaksional jelas menyalahi aras ideal untuk dalam sistem pemilu kita. Begitupun dengan pemilih lebih cenderung pragmatis sekarang. Dan kedua juga melihat soal relasi keterpilihan, tidak lagi melihat soal visi, misi maupun program kandidat. Nah, ini yang menjadi kegelisahan, dan ini menjadi fenomena hampir di setiap pilkada maupun pemilu secara nasional. Kedua juga karakter di peserta atau kandidat, saya kira menyangkut soal, ada problem juga menyangkut soal dana kampanye. Aspek transparansi dan akuntabilitas masih kami pertanyakan, karena berdasarkan kebetulan saya di ICW memantau selama 2 proses pemilu, ada banyak temuan soal dana kampanye yang tidak konsisten untuk membangun prinsip transparansi maupun akuntabilitas dana kampanye. Dan yang ketiga juga soal penggunaan program dan anggaran pemerintah sebagai modal pemenangan. Dan ini dalam pengamatan dan kajian yang kami lakukan, menemukan ada sejumlah anggaran-anggaran yang sudah potensial untuk kemudian menjadi modal-modal politik pemenangan. Nah, itu pada level peserta dan pemilih. Lalu juga ada persoalan serius juga pada konteks penyelenggara. Nah, di sini saya melihat dan mengamati bahwa komitmen yang kurang kuat untuk secara tuntas menyelesaikan sejumlah pelanggaran tadi. Ya, banyak praktek politik uang, tapi kita sampai sekarang juga tidak memiliki data yang cukup untuk melihat sejauh mana Bawaslu menuntaskan problem-problem itu. Nah, kedua juga di level penyelenggara, dalam pantauan kita ada juga sejumlah penyelenggara yang melakukan afiliasi politik terhadap kandidat. Nah, itu di level penyelenggara. Level ketiga, saya kira ada persoalan serius juga dalam hal regulasi. Misal kita baru melihat soal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Undang-Undang 10 2016 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Ada klausul yang sebenarnya mengusik soal integritas, khususnya azas dan prinsip penyelenggara pemilu,
azas kemandirian. Karena di dalam pasal 22B menyatakan bahwa kewenangan Bawaslu dalam menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR dalam bentuk rapat RDP dengan dua pihak tadi, yang hasil keputusannya mengikat. Nah, pada konteks mengikat ini yang menurut saya menciderai prinsip serius dalam membangun penyelenggaraan pemilu yang mandiri. Nah, di tiga itu yang menjadi dasar saya mau di samping latar belakang pengalaman, saya mencoba memberanikan diri untuk kemudian mendaftar untuk ikut seleksi proses Bawaslu. Demikian, Bapak. Oke, Pak. Saya perlu tanya kembali terkait dengan masalah regulasi ini. Ya. Khususnya tadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 16 terkait dengan masalah kewenangan Bawaslu. Ya. Ini kan sudah merupakan undang-undang yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR. Ya. Sementara posisinya Bawaslu ini adalah sebagai pelaksana, melaksanakan pasal-pasal atau undang-undang yang ada di kepemiluan ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini. Bagaimana upaya Bapak ini kira-kira untuk menyikapi undang-undang ini? Kan kita hanya sebagai pelaksana. Ya, baik. Saya kira sebagai pengawas pemilu harus secara konsisten untuk memegang prinsip dan azas. Salah satu soal aspek kemandirian. Nah, saya apresiasi langkah yang dilakukan oleh KPU mengambil langkah konstitusional. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kalau saya diberi kesempatan untuk di Bawaslu, langkah serupa juga harus diambil. Nah, ini yang kita sayangkan sekarang, misal Bawaslu tidak merasa hal tersebut adalah bagian satu proses yang saya kira mengganggu atau bahkan mengusik aspek soal kemandirian penyelenggara pemilu. Nah, ini yang kami sayangkan sikap kelembagaan yang terjadi. Pak Abdullah, jujur Pak Abdullah pernah nggak melakukan kecurangan selama masa hidup Pak Abdullah sampai dengan sekarang? Dalam makalah pribadi yang saya buat itu, saya hanya berani untuk menyatakan saya itu 80% berintegritas. Nah, selebihnya memang saya rasa sebagai manusia saya ada kekurangan. Saya pernah terlambat datang ke kantor, pernah melanggar hukum, Pak, juga pernah ditilang. Saya bawa kendaraan tapi tidak membawa surat-surat dan kendaraan. Lalu juga saya pernah ke kantor membawa putra saya, kebetulan istri lagi di luar kota, asisten rumah tangga tidak ada di rumah. Ini melanggar prinsip soal profesionalitas dan itu terjadi. Baik, ini soalnya kita ingin lihat nih masalah kejujuran. Ya. Saya kembali ke jawaban-jawaban dari Pak Abdullah ya, bahwa memang di Bawaslu ini kan sampai sekarang pun masih banyak persoalan-persoalan seperti yang tadi sudah disampaikan, diutarakan di dalam jawaban yang pertama. Barangkali kalau Pak Abdullah nanti memang berada di dalam atau menjadi anggota komisioner atau bahkan mungkin ketua Bawaslu, kira-kira langkah-langkah apa yang memang harus dilakukan dalam rangka untuk mengatasi semua persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Abdullah? Terima kasih, Pak Sudarmo. Ada langkah strategis melihat dari peta persoalan yang tadi saya sampaikan, dan bahkan ini menjadi fenomena persoalan kepemiluan kita. Maka Bawaslu ke depan harus memfokuskan satu pada isu-isu strategis terkait dengan problem substansial kepemiluan kita. Satu, concern Bawaslu harus fokus pada bagaimana
menyelesaikan problem politik uang. Nah, strategi yang bisa dilakukan adalah satu, di internal Bawaslu harus punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan berapa pelanggaran-pelanggaran politik uang agar ada deteran efek ketika siapapun yang melakukan ada sanksi yang tegas yang diberikan. Nah, kedua juga penting membangun aliansi strategis dengan masyarakat, bahwa problem politik uang ini harus dilawan bukan hanya oleh Bawaslu, tetapi harus menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil. Nah, saya pernah melakukan sebagai pengalaman, saya di ICW kebetulan di divisi jaringan, bersinergi dengan beberapa kelompok masyarakat, menggalang kekuatan masyarakat untuk melakukan dan menginternalisasi isu anti korupsi. Ternyata cukup bisa, asal tinggal komunikasi isu kita dipahami mereka, dan ini bisa menjadi agenda gerakan bersama. Nah, ini yang bisa kita harapkan, menjadikan gerakan pengawasan pemilu menjadi gerakan kolektif sosial masyarakat. Soal politik uang bukan lagi berkah pemilu, tapi sudah menjadi kejahatan pemilu. Itu satu. Yang kedua juga soal fokus pada persoalan dana politik, dana kampanye. Nah, ini menjadi persoalan substansial juga. Bawaslu ke depan harus memperkuat soal instrumen maupun metode pengungkapan dan pengawasan dana kampanye yang lebih substansial. Kalau hanya berdasar fakta dan fenomena yang ada sekarang, sulit untuk kemudian kita menemukan kebenaran substansial atas dana kampanye yang dilaporkan oleh peserta pemilu ataupun kandidat dalam pilkada. Karena apa? Apa yang dilaporkan oleh pasangan calon ataupun peserta pemilu seringkali berbeda dengan realitas yang sebenarnya. Kami mencoba untuk melakukan komparasi, Bapak, dengan melakukan kajian satu saja item yang bisa kita analisa. Dari berapa jumlah yang mereka laporkan dana kampanye dengan item belanja iklan saja itu sudah terjadi selisih yang signifikan. Nah, ini baru salah satu contoh. Nah, oleh karena itu penting nanti ada metode strategis yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Nah, ketiga soal strategi. Nah, saya yakin kemampuan Bawaslu juga terbatas. Oleh karena itu penting nanti ke depan membangun strategi kelembagaan, khususnya dengan lembaga negara yang punya kewenangan. Misal dengan PPATK, Pusat Analisis Transaksi Keuangan, dalam men-tracking aliran-aliran dana yang potensial masuk sebagai modal politik. Nah, ini yang Bawaslu mungkin ada MUI, tapi tidak coba untuk kemudian dikerangkakan lebih operasional bagaimana untuk kemudian menjawab soal sinergi kelembagaan tadi. Nah, ini ke depan saya kira ini harus dilakukan lebih solid lagi. Nah, yang ketiga juga pada stakeholder lain, ada Ikatan Akuntan Publik dengan KAP sebagai auditornya nanti. Tentu harapannya ada ruang-ruang lebih yang harus diberikan kewenangan kepada mereka. Misal bukan hanya mengkonfirmasi atas laporan yang disampaikan, tetapi penting misal memberikan kewenangan mereka untuk memverifikasi mulai dari awal tahapan peserta pemilu, kandidat pemilu mengikuti dan mereka mempunyai data berapa banyak spendingnya, belanja yang dikeluarkan, dalam bentuk apa saja yang mereka gunakan. Sehingga proses audit tidak sekedar formalitas, tapi menemukan fakta sesungguhnya atas temuan penyimpangan dana kampanye. Nah, itu. Nah, ketiga, soal pentingnya pelembagaan transparansi dalam hal penerimaan laporan maupun penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu. Yang kami rasakan sekarang, misal kalau kita buka website Bawaslu untuk mengetahui berapa banyak data selama Pileg 2014 terjadi, apa saja jenis pelanggaran, seberapa banyak pelanggaran itu diterima, seberapa banyak pelanggaran itu ditindaklanjuti ke para pihak, baik itu ke DKPP, penegak hukum kalau menyangkut pidana, ataupun ke KPU yang menyangkut administrasi. Nah, saya kira sudah menjadi kebutuhan kelembagaan yang harus membangun proses transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kepada DPR dan Presiden, tapi kepada publik. Karena itu penting membangun prinsip tadi. Dan ini sejalan dengan aras teknologi informasi juga yang berkembang. Soal bagaimana misal mensinergikan kelembagaan struktur yang ada di Bawaslu. Mulai bisa jadi Panwaslu di tingkat kabupaten kota, Bawaslu di tingkat provinsi nanti, dalam hal
input hasil temuan. Nah, saya kira yang terjadi masih relatif manual yang dilakukan. Teknologi informasi sangat membantu untuk kemudian memudahkan kerja-kerja kelembagaan Bawaslu ke depan. Misal bagaimana ada model seluruh sistem website yang ada di masing-masing daerah dibenahi, yang kemudian mereka juga menginput data di tiap tingkatan, baik Panwas kecamatan, kota, atau Bawaslu ke provinsi, menginput data ke Bawaslu nasional, sehingga Bawaslu nasional merupakan server utama penerima bentuk laporan ataupun data pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dan ini penting. Keuntungannya apa bagi Bawaslu? Satu, sesuai dengan asas prinsip tadi, transparansi terpenuhi. Kedua, aspek akuntabilitas. Ketiga, sebagai instrumen kontrol juga di internal Bawaslu. Bagaimana Bawaslu akan melihat secara struktur kelembagaan di bawah bekerja tidak struktur tadi. Kemudian ini juga akan menjadi bahan evaluasi seberapa besar mereka komit pada aras penegakan dan penyelesaian laporan tadi. Nah, ini yang juga penting dilakukan. Nah, terakhir, strategi juga tadi terkait dengan potensi penggunaan dana publik dalam pemilu. Ada dua strategi yang bisa dimainkan. Satu, pencegahan. Pencegahan saya kira ini terjadi di banyak daerah dalam pilkada maupun pileg kemarin juga. Misal bagaimana Bawaslu ke depan juga harus melakukan komunikasi kepada kementerian atau lembaga yang menjadi leading sektor. Kalau terkait dengan keuangan daerah, saya kira menjadi leading sektor Kementerian Dalam Negeri, misal yang pernah kita lakukan Pak Sudarmo juga dulu, mencegah misal bagaimana dana bantuan sosial tidak untuk sementara dimoratorium menjelang pilkada misal. Kenapa misal dana bansos seringkali menjadi rentan sebagai dikapitalisasi sebagai modal politik? Satu, karena dana bansos merupakan konten programnya program populis. Dari aspek pengambil keputusannya, incumbent atau kepala daerah memiliki diskresi yang luar biasa. Proses penganggaran bansos berbeda dengan penganggaran yang lain. Mereka relatif lebih cepat, membuat proposal, diajukan, diverifikasi, lalu dapat. Nah, sehingga temuan kita terkait dana bansos misal terdistribusi pada circle-circle yang terafiliasi, baik secara politik ataupun kepentingan dari kandidat yang memiliki akses terhadap kebijakan anggaran. Termasuk juga di tingkat level APBN, saya kira Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor untuk itu. Nah, ini yang bisa dilakukan. Sembari untuk kemudian melakukan penindakan ketika ditemukan. Karena baik di pileg, pilpres maupun di pilkada, ketentuan dana kampanye terkait penggunaan sumber dana negara tegas bagi siapa saja peserta pemilu. Pasangan calon yang menggunakan sumber dana pemerintah, maka sanksi administrasi yang akan dikenakan berupa pembatalan. Nah, ini sebenarnya mandat kewenangan lagi-lagi Bawaslu memiliki soal itu. Tapi kami belum lihat soal bagaimana keseriusan untuk kemudian mencegah proses potensi sumber modal politik publik tadi yang digunakan sebagai instrumen pemenangan. Satu lagi terakhir ya. Satu yang belum tadi, bagaimana membangun komitmen? Karena begini, apapun itu program yang Pak Abdullah buat, ya konsep-konsep semua ini cukup bagus. Saya sangat apresiasi, maksudnya artinya komprehensif semua yang disampaikan. Tetapi semua kan tergantung kembali lagi terbebani dengan masalah komitmen. Ini komitmen nih. Semua ini harus bagaimana membangun komitmen di jajaran Bawaslu supaya ini semua nanti bisa terlaksana. Baik Bapak, terima kasih. Soal bagaimana menginternalisasikan dan melembagakan ide dan gagasan tadi, saya kira pertama ini satu, membangun komunikasi yang efektif, lalu memetakan persoalan yang ada, lalu termasuk faktor pendukung di internal apa, kemudian menjadi modal pendukung apa, dan yang terpenting adalah membangun visi bersamanya. Nah, ini yang harus penting di awal dilakukan. Bagaimana ke depan Bawaslu harus punya visi besar soal menjadikan Bawaslu sebagai institusi
pengawas pemilu yang berkualitas, berintegritas dan kredibel. Nah ini yang jadi tantangan, sehingga turunannya nanti ketika kita sudah duduk bersama dan punya visi bersama dan menawarkan gagasan tadi, saya yakin ini hal sangat bisa dilakukan. Pengalaman saya ketika engagement juga dengan beberapa pemerintah daerah, misal soal pernah saya di Sulawesi Barat mendorong perda partisipasi dan penganggaran. Awalnya resisten, tetapi ketika kita jelaskan dalam momentum yang tepat dengan pendekatan persuasi yang lebih baik, maka gagasan-gagasan yang sebenarnya menguntungkan bagi daerah dan publik itu bisa diterima dan itu berjalan. Ya. Makasih Pak Darmo. Berikutnya Ibu Valina. Terima kasih Pak Ketua. Saya juga tertarik tadi dengan usulan-usulan strategis dari Pak Abdullah ya, terutama untuk mengatasi masalah politik uang. Juga tadi mengenai soal laporan dana kampanye, ya, soal mendorong supaya ikatan akuntan itu bisa lebih punya akses lebih luas begitu ya. Bagaimana caranya nanti saudara untuk Pak Abdullah ini untuk supaya ini bisa menjadi sebuah regulasi begitu ya. Karena kan pada akhirnya ini nanti akan berhadapan dengan partai politik. Itu kan Perbawaslu itu kan disusun itu acuannya adalah undang-undang, ketentuannya itu pasal 73 itu ya. Bagaimana? Apa yang akan saudara lakukan nanti? Ini semua kan tata cara teknis pengawasan ya, kemudian skop dari pengawasan itu bisa disusun apabila memperoleh persetujuan dari DPR kan begitu. Gimana? Baik Ibu Falila, terima kasih. Soal bagaimana untuk kemudian ini terrealisasi kebijakan nanti, pertama saya optimis karena apa gagasan tadi yang saya sampaikan sebenarnya tidak keluar dari koridor undang-undang. Ada hal yang sebenarnya bisa dilakukan, soal money politik misalnya. Ada kewenangan kelembagaan Bawaslu dalam hal pencegahan. Nah ini yang mungkin bisa digunakan soal kewenangan pencegahan tadi, membangun relasi dengan stakeholder masyarakat yang lebih luas, baik itu organisasi keagamaan, kepemudaan, atau bahkan kampus dalam mensupport kerja-kerja tadi. Dan kedua juga soal fungsi penguatan, sebenarnya sudah menjadi domain Bawaslu untuk melakukan penguatan di aspek internal dalam hal pengungkapan atau pengawasan yang lebih intensif terhadap praktek politik uang. Nah yang terkait dengan dana kampanye sebenarnya juga soal kewenangan Bawaslu. Misal kenapa saya pilihan opsi tadi untuk sinergi dengan PPATK, karena Bawaslu juga dimungkinkan untuk kemudian bersinergi dengan kelembagaan negara dalam mendukung tugas-tugas. Misal yang terjadi sekarang dengan Komisi Penyiaran, itu sebenarnya ada model yang sudah terbangun, ada Pokja yang sudah terbangun di situ. Nah itu bisa jadi benchmark untuk kemudian pola serupa juga bisa dilakukan. Misal bagaimana memantau iklan yang sebenarnya sekarang di konteks pilkada, kandidat tidak diberi lagi ruang untuk kemudian iklan di media elektronik. Nah untuk memantau strategi pengeluaran belanja iklan dana kampanye tadi sangat strategis bersinergi dengan institusi negara yang memiliki kewenangan yang semacam itu. Nah ini yang saya optimis karena memang di kerangka dan ranah undang-undang apa yang saya coba tawarkan tadi tidak keluar dari mainstream ketentuan, norma ketentuannya, sehingga saya yakin DPR pun tidak resisten untuk kemudian menolak ketika usulan gagasan tadi. Apakah Pak Abdullah melihat Perbawaslu nomor 13 itu, apakah ini ada kaitannya dengan Undang-Undang nomor 73 itu, sehingga kemudian
DPR Bawaslu itu sebetulnya mengurangi kewenangan strategis dari apa ada semacam masuk angin begitu? Ya, seharusnya kelembagaan Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus konsisten pada azas penyelenggara pemilu, azas kemandirian. Nah, kalau dikaitkan tadi ada Undang-Undang 10 2016 pasal 22B tadi yang mensyaratkan setiap perumusan rencana peraturan Bawaslu wajib untuk kemudian dikonsultasikan dalam bentuk rapat dengar pendapat yang hasil bentuk keputusannya mengikat. Nah, saya kira konteks ini yang lahirnya Perbawaslu merupakan derivasi atas ketentuan Undang-Undang 10 2016 pasal 22B ini. Dampak langsung yang tergambar bahwa sebenarnya Bawaslu tidak bisa mempertahankan kewenangan yang sebenarnya dimiliki oleh Bawaslu. Di pasal 73 sebenarnya Bawaslu memiliki otoritas penuh untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh kandidat. Yang seharusnya Bawaslu melihat bahwa sebenarnya problem politik uang ini adalah problem serius dan substansial dalam kontestasi elektoral kita. Dan kewenangan itu di undang-undang diberikan. Tetapi ini yang kita sayangkan, Bawaslu justru menumpulkan kewenangan yang sebenarnya coba diberikan undang-undang dengan keluarnya Perbawaslu nomor 13 tahun 2016 tadi. Ya, saya sepakat politik uang ini sudah merusak ya, tidak hanya penyelenggara pemilu tapi terutama pemilih. Apakah Anda setuju dengan solusi yang sekarang mulai ditawarkan, misalnya perubahan sistem pemilu dari proporsional daftar calon terbuka menjadi tertutup? Baik, sistem pemilu tetap akan memberikan kontribusi terjadinya politik uang. Proporsional terbuka, relasi politik uangnya karena ruang keterpilihan kandidat lebih ditentukan oleh perolehan suara terbanyak, misal dalam sistem yang kita tetapkan, maka relasi politik uangnya antara kandidat dengan pemilih. Tetapi dalam sistem proporsional terbuka, praktek politik uang juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi, misal dalam ranah kandidasi bayi, jual beli dalam nomor urut, dan kita pernah mengalami model semacam itu. Nah, itu tertutup. Nah, artinya di dua sistem pemilu tadi, potensi politik uang akan sama terjadi, hanya bergeser aktor. Yang satu dari kandidat ke pemilih dengan sistem proporsional terbuka tadi, dan sistem proporsional tertutup, karena otoritas penuh ada di partai politik, maka pergeseran aktornya dari caleg kepada elit parpol yang menentukan komposisi nomor urut di masing-masing partai tadi. Tidak memang membuka peluang sama-sama. Nah, tinggal lagi bagaimana menurut saya satu peran fungsi penindakan dalam kasus politik uang ini. Ini yang belum dirasakan, kehadiran Bawaslu dalam hal penindakan kasus-kasus politik uang. Oleh karena itu penting nanti misal Bawaslu dan aparat penegak hukum pemilu di sentra Gakumdu, karena dalam kewenangan di Undang-Undang 10 2016 Gakumdu melekat di Bawaslu, maka itu harus lebih dimaksimalkan dalam hal komunikasi, metode, penyamaan persepsi, sehingga problem-problem yang selama ini terjadi, misal banyak politik uang tidak bisa diselesaikan karena misal aspek daluarsa, aspek proses pembuktian yang sulit. Ini saya baca, ini juga saya tertarik dengan sekolah anti korupsi, Sakti ya, saudara Pak Abdullah ini aktif di sini. Apakah ini akan digunakan gitu kalau nanti akan terpilih sebagai anggota Bawaslu untuk penyelenggara pemilu ya, KPU, dan apakah akan dipraktekkan juga gitu di Terima kasih kalangan penyelenggara pemilu?
Saya kebetulan memang di lembaga diberi mandat memegang penanggung jawab sekolah anti korupsi. Sekolah anti korupsi ini merupakan pilihan strategi kami di lembaga untuk memperluas kadar anti korupsi. Nah, saya sebagai kepala sekolah di situ bertugas mulai menyusun kurikulum soal berapa desain. Memang ini tidak dalam model sekolah betul, tapi kursus singkat sebenarnya. Kursus yang itu materi-materi yang kurikulum yang kami coba rumuskan soal pemahaman isu anti korupsi, konteks hukum anti korupsi, konteks relasi politik dan korupsi, termasuk juga strategi-strategi advokasi anti korupsi yang dilakukan. Sasaran memang kaum muda yang kami coba rangkul di sini, perwakilan dari banyak daerah. Nah, kaitannya dengan ketika saya di Bawaslu, saya kira ini jadi modal penting dan bisa disinergikan soal bagaimana hubungan gerakan anti korupsi dan pemilu itu erat sekali. Jadi politik uang adalah sebenarnya cerminan praktek korupsi yang paling mudah untuk dilihat. Ketika kita permisif terhadap praktek korupsi, kita adalah bagian yang setuju terhadap korupsi. Nah, sisi lain saya kira ada yang pernah saya juga bangun dengan KPK dalam hal untuk sinergi dengan kelompok pencegahan. Dengan model Youth Camp KPK itu juga hampir mirip dengan sekolah anti korupsi. Saya turut bantu merumuskan beberapa materi kurikulum mereka, dan ini terkoneksi di beberapa daerah, dan ini yang akan sebenarnya strategis menarik pada aras yang sama nanti. Isu di satu sisi isu anti korupsi, di satu sisi kita juga punya kepentingan untuk membangun pemilu yang berintegritas yang sebenarnya erat kaitan dengan menjawab problem korupsi tadi. Satu lagi nih, di sini saudara menulis, saya bahagia jika ada kelucuan yang saya sengaja dalam sendagurau berhasil membuat anak saya tertawa lepas dan tergelak. Suatu kebahagiaan yang sulit saya ungkapkan. Bisa nggak membuat kami bahagia di sini sekarang? Supaya tim selnya ini bahagia, sudah kerja keras sejak kemarin ini. Jadi ya Bapak Ibu pansel yang saya hormati, memang sengaja saya tulis karena saya cinta betul di keluarga, dan biasanya saya terkadang memang dengan anak harus menyamakan levelnya sehingga mereka jangan kita terlalu memposisikan terus sebagai orang tua. Terkadang saya jadi harus berlagak badut atau muka saya dicoret dan mereka ya bisa ya baik Ibu. Tapi paling tidak Ibu Falina sudah bisa bikin Pak Abdullah ketawa. Sekarang perannya Pak Abdullah pindah ke Ibu Falina. Sudah Bu ya. Terima kasih Bu Falina. Berikutnya Pak Erwan Agus Purwanto. Silakan. Terima kasih Ketua. Selamat pagi Pak Abdullah. Selamat pagi. Sangat menarik tadi paparan-paparan dari Pak Abdullah menjawab pertanyaan Pak Dirjen dan juga Bu Falina. Nah, saya tertarik ini membaca CV dari Pak Abdullah itu ya. Di situ ditulis S1-nya ini lulusan Fakultas Teknologi Pertanian UGM ya. Ya. Di depan fakultas saya ini sekolahnya. Tapi kalau dilihat track recordnya ini tidak ada satupun yang menunjukkan Anda ini bergiat di bidang pertanian itu. Iya, teknik industri pertanian. Nah, kalau saudara diminta mendefinisikan diri Anda ini sebagai insinyur yang gagal atau sebagai aktivis sosial politik yang berhasil gitu. Terima kasih Prof. Erwan. Sebenarnya dengan latar belakang sarjana teknologi pertanian, program studi teknologi industri pertanian, saya merasa tepat baik di dunia kerja sekarang ataupun saya untuk kepentingan kelembagaan Bawaslu ke depan, karena teknologi industri pertanian cukup komprehensif background dan keilmuan ya.
saya katakan cukup komprehensif, Prof. Herwan. Misal ada matematika yang sebenarnya matematika 1, 2 sampai matematika teknik. Tentu dalam tata kelola kepemiluan ini menjadi relevan, Prof. Misal soal bagaimana nanti counting pemilu, soal bagaimana nanti fungsi pengawasan pungut hitung, rekap pemilu, termasuk dalam hal pengawasan sistem konversi suara menjadi kursi. Pak Abdullah, ilmu matematika itu untuk menghitung uang ya semuanya pakai anggaran pemerintahan kita ini tidak ada yang pakai uang, bukan itu, coba dianukan. Tapi begini, terima kasih Pak Widodo. Ada satu yang mungkin kita lupa, bahwa sebenarnya dalam realitas sosial dan realitas eksak sangat berdekatan. Misal bagaimana nanti ketika melakukan riset pemetaan persoalan terkait dengan potensi-potensi atau tren kecenderungan kejahatan pemilu, politik uang, siapa aktor, modusnya semacam apa, pendekatan regresi bisa dilakukan. Dalam kaitan 3 tahun misal data pemilu kita, politik uang itu pelakunya siapa, aktornya siapa. Nah ini yang mungkin relevan untuk kemudian bukan mengkait-kaitkan Pak, tapi mencoba untuk saya lihat saudara kebingungan untuk merasionalisasi ini. Ya, padahal banyak tokoh-tokoh pergerakan. Bung Karno itu insinyur teknik, betul. tapi Ya. dia juga politikus dan ideolog. Nah. Insinyur Akbar Tanjung misalnya juga. Banyak itu tokoh-tokoh dari ITB, tapi saudara kayaknya gelisah untuk merasionalisasi ini. Justru ya, saya menampilkan itu Pak. Sudah saya sependapat tadi ada beberapa tokoh dengan latar belakang teknik. Termasuk juga di keilmuan saya Pak, misal ada salah satu mata kuliah manajemen proyek. Ini terkait penuh juga nanti soal bagaimana mulai dari tata kelola perencanaan, pengelolaan program maupun evaluasi sampai mitigasi atas satu aktivitas. Pak Widodo ini relevan sebenarnya dengan kerja Bawaslu juga ke depan. Walaupun terkesan isu pemilunya memang tidak diperoleh, tetapi fungsi yang bisa mendukung kerja tata kelola kelembagaan Bawaslu ke depan itu saya kira sangat dibutuhkan. Jangan terlalu serius Pak. Tapi yang jelas ini memang akan mengancam eksistensi Sipol ini kalau banyak lulusan non Sipol bisa jadi ahli kepemiluan seperti ini. Baik, yang lain ini tadi intermezzo saja. Kalau dilihat dari track record Pak Abdullah nih ya, setelah lulus kemudian terlibat aktif di dalam bidang kepemiluan dan terutama kemudian menjadi peneliti ya di IJW selama lebih dari 10 tahun. Dan di IJW kami sangat yakin Anda terinternalisasi ya dengan praktik, dengan prinsip anti korupsi yang sangat kuat. Nah kemudian nanti Anda akan misalnya ini terpilih menjadi salah satu komisioner di Bawaslu dan harus bekerja sama dengan teman-teman komisioner yang lain yang sangat mungkin berbeda internalisasinya terkait dengan prinsip-prinsip anti korupsi, kedisiplinan dan sebagainya. Nah, bagaimana antisipasi Anda? Apakah Anda akan tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang kuat yang Anda internalisasi di ICW yang sangat mungkin itu membuat kerja Anda dengan komisioner yang lain menjadi tidak harmonis? Terima kasih Prof. Herwan. Terkait dengan background saya, terus bagaimana agenda juga untuk mengintegrasikan nilai-nilai di dalam, saya yakin sebagai penyelenggara pemilu harus konsisten pada azas penyelenggaraan tadi, mulai dari mandiri, jujur, adil, profesional, proporsional, keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas. Sebenarnya itu bagian dari prinsip yang kami pegang, merupakan bentuk integritas yang kita usung. Nah, sebenarnya ini sejalan, dan sehingga relatif tidak punya kesulitan juga ketika kita isu besarnya adalah bagaimana
konsisten menyelaraskan visi di lembaga nanti. Nah, saya kira kalau memang itu sudah menjadi asas penyelenggara pemilu, semua harus tunduk pada ketentuan. Kalau terkait dengan nanti Anda kan masuk di dalam birokrasi ya, komisioner itu bekerja akan berhasil kalau disupport oleh sekretariat, dan pastilah selama 10 tahun Anda ini paham tentang PR besar di dalam sistem birokrasi di Indonesia, inefisiensi, kemudian praktek KKN yang itu pasti saudara akan menghadapi itu nanti. Dan sejauh mana Anda bisa tadi mentoleransi, kemudian ini terkait dengan harmonisasi di dalam kerja komisioner dengan sekretariat misalnya. Baik, Prof. Abdullah. Jadi bagaimana juga menginternalisasi terkait satu isu anti korupsi yang harus terlembaga di Bawaslu. Saya kira penting pertama melakukan tadi pemetaan persoalan yang terjadi. Saya kira tidak semua ada beberapa hal positif yang mungkin bisa menjadi modal, itu bisa dipetakan sebagai potensi kekuatan untuk di lembaga. Kedua, setelah melakukan pemetaan mapping, kemudian profiling terhadap struktur ataupun kondisi maupun jabatan yang ada ataupun termasuk dalam hal kebijakan di anggaran, maka ada beberapa hal yang strategis mungkin perlu dilakukan. Saya akan dorong untuk lakukan perubahan, dan harus kelembagaan Bawaslu juga harus mencerminkan soal prinsip-prinsip tadi. Lagi-lagi konsistensi pada azas tadi, soal azas efektivitas, azas efisiensi tentu harus tercermin di lembaga. Pun nanti punya konsekuensi, pasti akan ada ketegangan ya ketika Anda masuk gitu. Betul, Pak. Ya. Nah, ini yang penting bagaimana membangun komunikasi yang efektif, cara penyampaian yang tepat, dan mencari timing proses komunikasi yang tepat. Saya kira menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pengalaman saya juga ketika engagement dengan beberapa Pemda, sebenarnya ketika gagasan awal resisten. Misal ketika kita pernah mendorong soal dorongan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di satu pemerintahan misalnya. Itu awalnya resisten, tapi ketika kita jelaskan bahwa ini penting, satu sebagai kewajiban undang-undang, kedua juga membangun citra pemerintah yang lebih baik. Ketika ada komitmen di awal, maka mereka relatif apresiasi pada ide itu, dan justru di beberapa struktur pejabat pemerintahnya ini menjadi instrumen kontrol, dan ini menjadi daya dukung dalam hal misal mengevaluasi ketika akan melakukan rotasi mutasi di internal birokrasi. Pertanyaan terakhir sebelum yang lain nanti melanjutkan. Selama 3 hari ini kami mewawancarai, kami mendengarkan pengalaman teman-teman ini menjadi seorang pemimpin. Salah satunya ketegasan terhadap bawahannya, ya. Kalau ada pelanggaran, menindak dan sebagainya. Tetapi salah satu karakter pemimpin yang lain itu tidak hanya disiplin berani menindak bawahannya, tetapi juga harus berani berkorban, mengorbankan dirinya untuk bawahannya gitu ya. Nah, kami ingin tahu selama Anda bekerja menjadi pemimpin di lembaga yang saudara pimpin, ada tidak contoh yang Anda pernah mengorbankan diri Anda untuk bawahan Anda? Baik. Ketika saya kebetulan dulu memegang salah satu divisi di ICW, dan sebenarnya ada tugas yang menjadi tanggung jawab bawahan. Tapi dalam kondisi yang sulit bawahan saya untuk menyelesaikan, saya tahu dan paham betul kondisi dia tidak memungkinkan, maka itu saya ambil wilayah tanggung jawab itu. Menyelesaikan program memang tinggal berapa bulan lagi, dan sementara itu harus saya pertanggungjawabkan di lembaga. Nah, itu saya ambil langsung untuk mengambil peran penanggung jawab program itu. Itu salah satu contohnya ya. Kalau terkait dengan keluarga tadi kan ya. Pak Abdullah ini nampaknya sangat cinta pada keluarga ya. Nah, sementara nilai-nilai di ICW ini juga sangat teguh memegang integritas yang nanti juga sangat penting bagi anggota Bawaslu. Kalau Anda dihadapkan pada dilema itu antara membahagiakan keluarga Anda dengan urusan mendukung integritas
Bawaslu. Ya. Apakah Anda siap mengorbankan keluarga Anda? Terima kasih Prof. Herman. Jadi ketika saya memutuskan untuk maju seleksi calon Bawaslu, sudah kesepakatan bersama dengan istri, bahkan saya didukung anak. Sudah istri bilang sudah saatnya kamu kasih kontribusi lebih bagi negara. Ini momentumnya. Dan saya kira dengan dukungan kuat semacam itu bentuk support yang luar biasa, dan itu yang membuat saya confident untuk kemudian terus maju mengikuti proses ini. Dan selama di ICW juga saya kira soal resiko keluarga pernah saya alami, bagaimana ketika istri juga merasa terancam ketika kita ngawal kasus, harus sampai level paranoid, tapi saya yakinkan ancaman itu paling sesaat dan itu akan hilang. Dan termasuk juga nanti soal kurang waktu buat keluarga, saya kira ini sudah konsekuensi mengambil pilihan-pilihan yang kami sepakati bersama. Di ICW misal saya juga terbiasa pulang malam, dan itu juga keluarga sudah memahami. Terima kasih Pak Irwan. Sebelum ke Pak Hamdi, Pak Abdullah, banyak orang tahan menderita tapi tidak tahan orang kalau bahagia, menerima kenikmatan. Bagaimana Anda meresponnya sebetulnya? Ya, justru ujian integritas itu di saat dalam posisi yang nyaman. Oke, terima kasih, nggak usah diperpanjang. Pak Hamdi Muluk, dipersilakan. Pak Abdullah, banyak orang mengatakan begini, kalau ketika masih di LSM itu, ya, idealismenya, militansinya, kegilaannya, kenekatan, apalah namanya jenis itu, taklah idealisme gitu ya. Nah itu menggebu-gebu, tapi setelah tadi nyambung Pak Ketua tadi, nah, sudah masuk habitat yang lain. Nah ini melempem ini. Nah bagaimana Anda tetap menjaga itu? Atau teman-teman saya di LSM mengatakan, wah beda Bang, kita harus banyak kompromi dengan habitat baru. Bagaimana menurut Anda ini? Terima kasih Prof. Hamdi. Memegang prinsip selalu saya usahakan dan konsisten dalam usaha untuk itu. Bukan kemudian saya merasa saya sudah berintegritas, tapi ada usaha terus yang saya pegang dan jaga, dan konsisten pada prinsip nilai yang harus terus saya pegang. Dan dalam dunia kerja yang berbeda, tentu ada tantangan berbeda. Nah justru disinilah sebenarnya bagaimana kita penting untuk mewarnai, jangan sampai kemudian terkooptasi oleh satu sistem. Ada kekhawatiran ketika masuk sistem baru kemudian kita berubah karakter. Saya berusaha untuk satu, punya prinsip bahwa sebenarnya dimanapun tempat ada peran dan andil yang harus saya warnai. Saya bekerja di ICW, di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, di lingkungan tetangga, saya coba pengaruhi warna integritas itu. Misal di RT kita bangun sekarang, misal laporan keuangan RT minimal tercatat dan dilaporkan tiap bulan. Ini yang saya coba tularkan, nilai-nilai integritas itu. Di keluarga juga semacam itu. Artinya memang sebagai individu saya tetap berusaha untuk kemudian memegang bagaimana nilai-nilai yang dimiliki, tidak hanya untuk saya, tapi mencoba untuk kemudian berbagi agar kita jauh lebih baik secara kolektif. Tidak, kalau bahasa agama jangan soleh individu, tapi bagaimana kita juga soleh sosial nanti. Kalau Anda justru dengan memegang prinsip itu terus-terusan jadi friksi di tempat yang baru, bagaimana Anda mengatasi? Ya. Harus dilihat potensi friksi. Saya kira satu, tetap konsisten pada aras nilai yang harus kita pegang. Kalau sudah bertentangan pada aras nilai dan integritas, apalagi saya kira harus tetap dipegang teguh. Karena nilai kita beraktivitas ada di sejauh mana konsisten memegang nilai tadi. Dan ini yang coba saya usahakan dan berusaha memegang prinsip nilai tadi. Iya, jadi kira-kira balancingnya bagaimana itu? Satu hal
ketika terjadi friksi, maka penting untuk melihat latar belakang friksinya. Apa yang membuat? Bisa saja friksi muncul karena tidak sepemaham yang instan. Misal karena bisa jadi problem komunikasi melihat secara singkat latar friksinya. Tapi penting untuk kemudian saya secara pribadi mencoba memahami nanti untuk melihat apa problem friksi yang muncul tadi. Misal kalaupun itu resistensi soal gagasan yang kita bangun, maka bagaimana tinggal cara komunikasi yang penting saya lakukan, merubah pendekatan komunikasi agar berapa nilai gagasan, ide yang sobat tawarkan bisa terinternalisasi dalam khusus di lembaga nanti. Terakhir, ini menurut Anda komposisi Bawaslu yang tepat itu, apakah lebih baik semuanya aktivis semua supaya idealismenya sama, atau dari latar belakang yang beragam-beragam, ada yang birokrat, ada yang dosen, akademisi, mungkin juga aktivis. Gimana Anda, Mama? Ya, baik Prof. Hamdi. Tentu bekerja di satu lembaga, apalagi lembaga komisi independen yang berprinsip pada kolektif kolegial, yang memiliki fungsi yang juga cukup banyak, maka dibutuhkan background yang beragam, tidak homogen. Ada latar belakang, misal saya paham betul dengan latar belakang saya bukan background hukum, maka dengan melihat fungsi kelembagaan yang memang aras ranah penegakan hukum harus diperkuat, maka dibutuhkan figur-figur yang memang satu memahami bisnis proses di Bawaslu dan mempunyai latar belakang soal itu. Nah, poinnya memang harus ada karakter yang beragam. Bisa jadi ada komposisi aktivisnya, ada komposisi yang memang memahami struktur Bawaslu yang memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang itu. Ada latar belakang yang memang memiliki background soal pemahaman keilmuan. Dan sebab misalnya banyak orang mengatakan birokrat kalau ketemu LSM itu ribut dulu misalnya. Saya, Prof. Hamdi, berapa kali sebagai orang ICW seringkali dilihat sebagai lembaga yang watchdog, selalu mengkritisi pemerintah, tetapi pengalaman berbeda yang saya alami. Ketika kami membangun komunikasi engagement dengan pemerintah, justru begitu mudah juga berapa gagasan kita diterima. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya pola komunikasi yang tepat, penyampaian gagasan-gagasan yang relevan dan menarik dan menjawab problem, dan mereka bisa untuk kemudian menerima. Termasuk bagaimana dengan kesekjen nanti hubungan? Nah, justru itu sekjen merupakan struktur pendukung dalam menjawab fungsi kelembagaan Bawaslu. Kesekjenan sekarang dalam memiliki peran penting sebagai motor pendukung fungsi-fungsi kerja Bawaslu. Berapa gagasan tadi sebenarnya sangat erat juga berelasi dengan fungsi kesekjenan. Misal bagaimana struktur yang ada yang sebenarnya harus dievaluasi sekarang dalam catatan saya, misal fungsi utama Bawaslu adalah yang melekat sebagai ikon utama adalah fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran. Tetapi di kesekjenan itu dijadikan satu biro. Nah, sementara ada dua biro lain yang sebenarnya tidak mendukung langsung fungsi kelembagaan Bawaslu. Nah, ini yang penting nanti untuk kemudian dikaji dan evaluasi untuk melihat apakah struktur mendukung penuh dan menjawab soal tugas fungsi kelembagaan. Dan penting juga untuk membangun komunikasi yang strategis. Lagi-lagi ini Prof, upaya bagaimana menyelaraskan visi, ide, misi kita terhadap lembaga yang itu juga harus terinternalisasi pada support system termasuk kesekjenan, agar apa yang menjadi gagasan yang kami usung nanti itu begitu sejalan dengan apa yang juga menjadi bagian di fungsi kesekjenan. Terima kasih Pak Hamdi. Kita punya 3 menit, ada 3 orang yang berminat saya lihat. Pak Niko silakan. 1 menit aja. Pendek aja Pak Abdullah, karena Pak Abdullah dari lembaga ICW ya, anti korupsi segala macam, tentu banyak politisi nanti kalau Bapak diusulkan presiden DPR akan bertanya masalah yang terkait dengan pribadi Bapak ataupun juga terkait rekod Bapak secara pribadi gitu ya. Jadi misalnya apakah Bapak membayar pajak?
apakah pelaporan pajak Bapak itu memang benar-benar sesuai, ya kan? Kemudian Bapak menyarankan bahkan meminta supaya pejabat melaporkan LHKPN. Nah itu apakah ada juga semacam laporan harta kekayaan yang Bapak buat untuk misalnya kepentingan internal? Kalau ada, kira-kira bagaimana? Apakah wajar nggak dengan pendapatan Bapak dan juga kalau di cross check dengan pajak dan segala macam? Baik, terima kasih Pak Niko. Soal laporan harta kekayaan kami integrasikan dengan SPT tahunan. Jadi itu kami sampaikan juga sebagai catatan yang walaupun itu ke Dirjen Pajak itu menjadi catatan di lembaga. Nah, kami juga wajib di internal lembaga memiliki NPWP. Itu bagian yang harus sudah kewajiban sebagai wajib pajak. Dan kedua, untuk melaporkan harta kekayaan berapa jumlah, saya sampaikan secara terbuka. Saya rumah satu, aset mungkin tidak lebih, ya karena dulu beli murah, mungkin karena harga sekarang meningkat, kisaran sekitar 400-500 juta. Punya mobil tahun 2003 Honda City, kisaran harga sekarang sekitar 50 juta. Motor baru hilang kemarin Pak, kecurian. Jadi, itu aset yang saya miliki. Pak Ramlan 1 menit. Ya, selamat datang ini Pak Abdullah ya. Terima kasih. Karena selama ini ada komentar orang cewek ngomongnya bisa aja masuk birokrasi belum tentu kata begitu kan. Nah itu makanya saya bilang terserah dari omongan semua itu. Saya kira Pak Abdullah sekarang masuk nanti welcome. Cuma ada satu pengalaman saya waktu di KPU itu cara kerja LSM itu yang awal-awal tahun 2004. Kalau anggota KPU provinsi ini bukan di KPU, di KPU nggak ada di LSM dulu ya, di pusat ya. Ada kalau LSM itu kecenderungannya anti birokrasi, selalu kelahi dengan sekretariat. Gitu. Nah, kalau wartawan itu keputusan sudah disepakati tapi belum tanda tangan nih, langsung di SMS ke koran gitu. Kalau dosen seperti saya dulu analisis terus nggak pernah menjalankan gitu. Oke. Nah ini saya tidak saya mau bertanya, memang cara kerja di LSM, saya tidak ingin menyamaratakan LSM ya. Misalnya ICW kalau dibawa ke birokrasi di Bawaslu itu Anda sudah lihat perbedaannya apa tidak, dan kalau ada perbedaan menurut Anda yang di birokrasi ini apa yang perlu diubah yang di Bawaslu? Ya. Ringkas saja Pak Abdullah. Waktunya sudah mau habis. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, berapa hal di lembaga kami terinternalisasi soal mekanisme transparansi, mekanisme akuntabilitas. Misal pengusulan anggaran itu tidak bisa besok aktivitas kemudian sekarang ajukan. Jadi kita terbiasa dengan pola di hampir sama juga di birokrasi. Saya kira dimulai dari perencanaan, bagaimana proses pencairan juga dilakukan. Nah, itu terjadi. Hanya saja memang di dalam nanti akan ada persoalan, misal bagaimana mengevaluasi nilai efisien satu kegiatan. Nah, penting. Oleh karena itu penting nanti mulai dari peran perencanaan, penganggaran, desain program, hal yang penting untuk kemudian keterlibatan dalam aktivitasnya di internal Bawaslu. Oke, ini saya setuju tadi salah satu prioritas yang diambil tadi mengenangani soal politik uang, karena sekarang keuangan yang maha kuasa itu ya. Yeah. Cuma problemnya soal money politik yang banyak aspek itu sudah menjadi, kalau menurut Pak Bung Hatta itu sudah menjadi budaya gitu, dan apalagi dalam undang-undang pilkada itu calon tuh boleh mengasih makanan, ngasih uang, ngasih transportasi segala macam. Itu seolah-olah seperti kecenderungan yang sudah membudaya itu difasilitasi, disahkan oleh undang-undang gitu. Nah, bagaimana Bawaslu bisa menangani yang sesuatu yang sudah sudah menjadi perilaku yang mempola ya, ini sudah menjadi budaya. Terima kasih Prof. Ramlan. Melawan politik uang atau menghadapi politik uang ini hampir mirip dalam mengadvokasi korupsi. Di tengah situasi publik yang permisif soal itu, maka kami tetap meyakini bahwa sebenarnya masih banyak yang sudah punya
optimisme bahwa soal politik uang adalah kejahatan pemilu, bukan lagi berkah pemilu. Oleh karena itu misal tadi soal membangun aliansi strategis kepada kelompok masyarakat, mengkomunikasikan ide gagasan tadi menjadi penting juga, lalu mengkonekkan agenda apa yang kemudian di masing-masing ormas dan kelembagaan, sehingga ketika nilai anti politik uang sudah terinternalisasi, ini sudah menjadi bagian dan gerakan bersama, bukan lagi cuma tugas fungsi Bawaslu. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, walaupun sedikit tapi nyalakanlah lilinnya, sehingga nanti makin banyak orang nyalakan lilinnya, ini akan bagian dari untuk melawan itu, Pak. Ya, money politik di Bawaslu itu ada 3 jenis yang kita coba lakukan. Kandidasi buying adalah bagian dari proses money politik dalam proses pencalonan antara kandidat dengan partai politik. Di Undang-Undang Pilkada sudah jelas mengatur soal bagaimana melakukan bagian hal tersebut diatur dalam undang-undang. Nah, tinggal bagaimana Bawaslu melakukan pengawalan atas fungsi potensi yang kemungkinan terjadi. Ya. Pokja khusus mungkin lebih tepat dalam fungsi itu. Ini susahnya kalau dikasih ke profesor, sulit sekali menghentikannya untuk bertanya. Pak Abdullah, ini waktunya sudah selesai. Ada pertanyaan standar yang harus disampaikan. Kalau Anda terpilih nanti menjadi salah satu anggota Bawaslu RI, akan ada 4 lain lagi rekan kerja. Dari 21 di luar diri Anda yang lolos ke tahap ini, siapa kira-kira 4 orang lain yang Anda rasa cocok untuk bekerja sama dengan Anda di Bawaslu nanti? Sebutkan saja namanya tanpa perlu mengemukakan alasannya. Baik, pada prinsipnya saya bisa bekerja sama dengan siapapun. Tapi kalau Bapak Ibu minta saya menyebutkan 4, Pak ya. Iya. Satu dia punya latar belakang Bawaslu, Pak Abhan. Ya. Di aktivis juga Afifuddin. Ya. Lalu juga yang latar belakang di Bawaslu, Dewi dari Sulteng. Ya. Lalu juga ada Bapak Herwin dari Manado, Sulut. Oke, terima kasih. Dia 6 tidak boleh, cuma 4. 5, kalau disebutkan 5 berarti tidak mengikutkan diri sendiri. Ya. Pertanyaan saya terakhir, Anda beli baju khusus untuk wawancara ini atau baju udah lama ini? Ini batik sudah lama, Prof. Jadi Oke, terima kasih Pak Abdullah, terima kasih atas waktu Anda dan kami sangat mengapresiasi Anda sudah datang untuk kegiatan ini, dan silakan kembali setelah ini ke kegiatan biasa sambil menunggu perkembangan dari tim sel. Kita sudahi sesi kedua pada pagi hari ini. Selamat pagi, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada satu hal lagi, betul, maaf. Ini ada surat pernyataan yang harus diisi. Kalau Anda setuju silakan diisi. Kalau sudah tanda tangan tolong dibacakan biar didengar oleh orang banyak. Saya bertanda tangan di bawah. Ya.
Terima kasih Prof. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Abdullah STP, nomor pendaftaran 133 Bawaslu, alamat Jalan Batan Raya 2, nomor 2, RT 06 RW 04, Kelurahan Tirta Jaya, Kota Depok, Jawa Barat, menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu. Yang membuat pernyataan 20 Januari 2017 Abdullah. Pak Abdullah, silakan diserahkan kembali.